Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang disiplin kerja pegawai. Disiplin merupakan sebuah titik awal dari segala kesuksesan untuk mencapai tujuan sebuah lembaga atau perusahaan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discere yang berarti belajar. Lalu muncullah kata disiplina yang mempunyai arti yaitu pengajaran atau pelatihan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Menurut Pak Tony 2009, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati peraturan dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Menurut Alfred Erlateiner 1983, indikator dalam disiplin ada 3. Yang pertama, disiplin waktu. Jadi, kita itu harus disiplin waktu. Misalkan, dari perusahaan, kita itu harus nyampe di sana atau harus sudah ada di kantor itu pukul 6 pagi. Nah, kita itu jam 6 pagi itu sudah harus ada di sana. Minimal kita jam 5:30 udah standby. Yang kedua, disiplin peraturan dan berpakaian. Jadi kita itu harus berpakaian dengan rapi, dengan sopan, berpakaian yang sewajarnya. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab kerja. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang manfaat disiplin pegawai. Yang pertama, ada manfaat bagi perusahaan. Manfaat disiplin bagi perusahaan yaitu menjamin bagi tata tertib dan memperlancar pelaksanaan setiap tugas pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua yaitu manfaat disiplin bagi pegawai yaitu terciptanya suasana yang menyenangkan dan kondusif yang akan menambah rasa semangat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dan akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Menurut Singomedio pada tahun 2016 terdapat 6 faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Yang pertama yaitu besar kecilnya kompensasi, yang kedua ada tidaknya keteladanan pimpinan, yang ketiga ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, yang keempat keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya tindakan pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada pegawai. Selanjutnya yaitu Amriani DKK dalam Asbakulum 2010 menyebutkan aspek-aspek disiplin kerja, yaitu ada 6. Di antaranya, yang pertama yaitu kehadiran, yang kedua waktu kerja, yang ketiga kepatuhan terhadap aturan, yang keempat kepatuhan terhadap peraturan, yang kelima produktivitas kerja, dan yang terakhir yaitu pemakaian seragam. Selanjutnya yaitu terdapat 4 perspektif daftar menyangkut disiplin kerja. Yang pertama yaitu disiplin retributif atau retributive discipline, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Yang kedua yaitu disiplin korektif atau corrective discipline, yaitu berusaha membantu karyawan untuk mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat.
Yang ketiga yaitu perspektif hak-hak individu atau individual right perspektif, yaitu berusaha mendukung hak-hak individu selama tindakan-tindakan disipliner. Yang keempat yaitu perspektif utilitarian atau utilitarian perspektif, yaitu berfokus pada penggunaan disiplin pada saat konsekuensi disiplin melebihi dampak-dampak negatif. Bentuk-bentuk disiplin pegawai. Disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Disiplin korektif. Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai pedoman yang berlaku pada perusahaan. Selanjutnya di sini terdapat bentuk-bentuk disiplin pegawai. Menurut Anwar pada tahun 2011 mengemukakan tiga bentuk disiplin pegawai. Yang pertama disiplin preventif, yaitu bertujuan untuk menggerakkan para pegawai agar disiplin. Yang kedua disiplin korektif, yaitu cara menggerakkan pegawai agar disiplin akan tetapi memakai dengan aturan berpedoman. Yang ketiga disiplin progresif, yaitu memberikan hukuman yang lebih berat bagi yang melanggar aturan. Pendisiplinan korektif. Pendisiplinan